Halo semuanya, selamat datang di Economist Relation Event Podcast 2025 yang akan menjadi video terakhir kita dengan tema Navigating Your Career, Unlocking Internship Success in the World of Work. Bareng aku, Anis, yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh insight. Di episode kali ini, kita bakalan ngobrolin topik yang pastinya relate banget nih buat kamu yang mulai siap-siap masuk dunia kerja. Dan tentu saja aku nggak sendiri guys. Di sini sudah ada narasumber super keren yang bakal nemenin kita yang sudah berpengalaman di dunia kerja dan siap-siap bagi-bagi cerita ke kamu. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Kak Rega, gimana kabarnya? Halo, baik. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya Kak. Iya. Boleh dong Kak Rega ini kenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Sekarang Kak Rega nih lagi kerja di mana? Posisinya sebagai apa dan job desk-nya ngapain aja sih sehari-hari? Oke, terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan waktu undangan oleh teman-teman HMJE pada saya. Perkenalkan, nama saya Rega Putra Kandias. Saya biasanya dipanggil Dias gitu. Kemudian saya ini lulus tahun kemarin 2024 Oktober dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya, diamanahi dan berkarir di Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri tentunya bukan di Jember, tapi di Probolinggo. Awal mulanya dulu ketika lulus tuh hektik milih mau ikut wisuda apa interview waktu itu, karena sebenarnya ketika saya itu belum lulus itu sudah mulai mengikuti serangkaian rekrutmen pekerjaan, tapi ini yang first time one shot ke Bank Mandiri. Akhirnya saya untuk menjatuhkan pilihan saya di Bank Mandiri sampai sejauh ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan di Bank Mandiri. Seperti itu. Tadi kan sempat disinggung open recruitment ya Kak ya. Yeah. Untuk cari-cari info open recruitment-nya sendiri ini dari mana Kak? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang lagi nonton sekarang. Ya, untuk kanal teman-teman mencari informasi seputar dunia kerja itu sebenarnya banyak. Kalau lewat online itu ada yang namanya Kaliber. Kemudian ada lewat job fair seperti online itu ada. Kemudian di GOR dulu itu pernah ada. Namun ketika saya di Bank Mandiri itu, saya hanya mendapatkan email. Tidak tahu itu dapat emailnya dari saya itu dapat dari mana. Kemudian di situ menginformasikan bahwasanya kalau Anda berkenan seperti itu, monggo bisa mendaftarkan diri karena Bank Mandiri ini sedang membuka lowongan. Nah, itu akhirnya saya dapat by email sih kemarin. Tapi kalau teman-teman mendapatkan informasi itu dari mana, sebenarnya banyak kalau terkait open recruitment, buka lowongan kerja itu sebenarnya sekarang itu lagi banyak dan ada aplikasinya sendiri namanya Kaliber. Oke, untuk informasinya sendiri terkait dunia kerja ini Kak ya, banyak banget. Kadang kita tuh dapat info dari sini. Gimana sih caranya kita menghindari informasi-informasi palsu tersebut? Oh ya, itu ini ya, yang akurat ya untuk informasinya. Sebenarnya teman-teman nge-cross-check-nya itu simple aja sih. Itu kan nanti ada kontak personnya, itu kan nanti emailnya, surat lamarannya ini mau dikirim kemana. Nah, ketika itu sudah dicantumkan, teman-teman bisa nge-cross-check dengan misal email itu, kirimlah email dengan apakah ini benar-benar official dari yang membuka lowongan pekerjaan, dan kontak personnya seperti itu. Dan bisa divalidasi, misal katakanlah saya di Bank Mandiri, validasi aja di Bank Mandiri, pusatnya di Jember ini kan nggak di alun-alun. Divalidasi aja apakah benar ini official dari pihak perusahaan atau ini bisa jadi phishing. Phishing itu kan palsu kan ya gitu. Nah, itu bisa di cross check dari situ aja. Oke, dengan posisi yang sekarang udah keren banget nih Kak. Boleh nggak Kak Rega ini ceritain dulu semasa kuliah itu pengalaman organisasi apa aja yang sudah Kakak dapatkan dan
sejauh mana pengalaman itu berpengaruh ke pekerjaan kakak sekarang? Ya, kalau cerita ini jadinya kangen ya masa-masa kuliah ini. Aku pengen masih sekarang ini kayak ngelihat teman-teman, ini zona nyaman, surga dunia lah kan di kampus. Iya, Menurut betul. saya ketika masuk di dunia kerja, banyaklah kanan kiri ya, itu harus menguatkan diri. Nah, saya terus terang bersyukur dulu di kampus itu ikut serangkaian organisasi, itu juga banyak yang aku dapatkan ketika ada di dunia kerja kan. Salah satunya itu terkait mental dan pengendalian dalam diri kita sih, gimana cara kita mengelola emosional, kemudian di pressure oleh banyak-banyak kerjaan, dan itu kan sudah terbiasa di kampus kan karena ikut organisasi. Kalau misal aku ditanya track recordnya dulu di kampus itu ikut apa saja, sebenarnya ya banyak sih. UKM juga dulu ikut, organisasi eksternal maupun internal itu juga ikut, dan di HMJIE jadi anggota dulu ikut. Di pertama aku ikut organisasi ya di HMJIE tahun 2021 jadi anggota. Kemudian sampailah wisuda, terus dapat kerjaan gitu. Yang aku benar-benar petik dari kampus ini, dimana kita mengajarkan tanggung jawab gitu. Dulu di organisasi, tanggung jawab menyelesaikan tugas itu akan menjadi bawaan, kayak dorongan. Oh iya, kalau misalnya aku dikasih tugas, dikasih kepercayaan, itu dilaksanakan sebaik mungkin dengan mempersiapkan mental kita juga. Itu kan kalau tugas kan itu ada takarannya, dari yang biasa saja, sedang, maupun yang hard lah ya, yang benar-benar kita itu harus diforsir tenaga tugas ya. Saya kurang lebih tahu lah gimana teman-teman di organisasi itu kan unpaid kan ya, kita kan nggak dibayar gitu ya, kita hanya mendapatkan apa yang kita kejar itu value. Tapi kalau sudah di dunia kerja itu godaan-godaan itu jadi ada, yang awalnya kita itu unpaid kerja di berkarir di organisasi ya, kemudian di perusahaan itu godaan-godaannya banyak. Kita itu dituntut untuk realistis atau idealis, itu juga menjadi pilihan kita di dunia karir seperti itu. Karena balik lagi di perusahaan itu kan saya dikasih tanggung jawab, nanti kamu dapat seperti ini kayak gitu. Kalau di kampus kan bener-bener loyalitas totalitas, gak ada yang namanya aku melakukan kayak gini aku dihargai sebesar seperti ini, kan gak ada. Kita emang bener-bener masih muda, ngejar value, knowledge, itu doang. Tapi yang aku rasakan di kampus, di dunia pekerjaan, lingkunganku kayak gitu, benar-benar materis di sini. Akhirnya dari materis itu, apakah kita bisa sanggup bisa memilih mana yang baik dan mana baik, mana yang buruk? Apa hanya karena kita digaji akhirnya menghalalkan segala cara? Apakah kita fraud ke dalam pekerjaan? Itu menjadi tantangan dan godaan. Dan alhamdulillah ketika saya berorganisasi itu kita dikasih perbekalan bagaimana kita itu bekerja dengan loyalitas, tanpa kita dibalas dengan apa aja, keikhlasan, dan akhirnya tahu mana pekerjaan yang baik dan benar, dan kita mengatur waktunya itu seperti apa. Ya itu singkat saja sih apa yang saya rasakan ketika berkarir di kampus sama di dunia pekerjaan. Oke, jadi itu terkait perbedaan antara dunia kampus dan dunia kerja ya Kak. Ini tuh ibaratnya dua planet beda atmosfer, beda banget. Mungkin dari Kak Rega sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman, apa sih yang perlu kita persiapkan supaya kita tuh nggak kaget nanti pas adaptasi ke dunia kerja? Supaya kita nggak kaget ya, yang pertama gini teman-teman, yang aku pesankan, teman-teman kan sekarang ini lagi berkarir di kandang sendiri kan ya, di FEB seperti itu. Akhirnya cakrawalanya itu hanya terkait mungkin seputar FEB ya, mungkin di EP ya, karena ini himpunan jurusan ya. Akhirnya teman-teman itu menguasainya di lingkup jurusan. Nah, saran saya teman-teman untuk teman-teman berinteraksi, kemudian mencari informasi, belajar, itu jangan hanya tercakup hanya di dunia ekonomi aja, terkhusus di jurusan ilmu ekonomi.
Karena kenapa? Karena ketika teman-teman di dunia karir, ya kita kan nggak tahu rezekinya itu sesuai atau linear dengan latar belakangnya kita, disiplin ilmu kita. Barangkali teman-teman rezekinya itu kita dituntut beda. Misal teman-teman sekarang ini di ekonomi pembangunan, teman-temannya punya hard skillnya ekonomi, tapi soft skillnya di organisasi ini lebih nonjol. Akhirnya ada perusahaan itu PR, public relation, teman-teman rezekinya ada di situ. Otomatis kan skill komunikasinya yang ditonjolkan. Seperti itu. Akhirnya teman-teman di situ saya sarankan itu untuk luas. Luas bagaimana? Mencari ilmu, mencari soft skill yang itu gak hanya di ruang-ruang itu aja. Nah, terus terang saya mengatakan ini ya juga ada sisi kenapa ya kok gak aku dari pas zaman kampus itu kayak gini gitu. Kenapa aku dulu hanya merasa kayak jago kandang di ekonomi aja. Aku kan kalau di dulu di kampus itu ekonomi aja, nggak mau tahu terkait mungkin di hukum itu seperti apa, kemudian di Fasilkom itu seperti apa, mungkin di ekonomi atau di ekonomi aja. Akhirnya di dunia kerja dihadapkan nih yang nggak sesuai sama disiplin ilmuku. Mungkin ya terkait perbankan teman-teman mengiranya oh ini sesuai, ini relate gitu, tapi ada sisi yang tidak sesuai dengan apa yang aku petik di itu. Akhirnya kan di situ akhirnya adaptasi lagi, penyesuaian lagi. Nah itu sih akhirnya kalau teman-teman bisa luas membentuk teman-teman mental adaptifnya itu hidup gitu loh. Oh aku bisa kok, tanpa ini aku bisa kok, itu kayak jadi dorongan. Itu sih yang bisa dipersiapkan. Oke, sebagai lulusan S1 Ekonomi Pembangunan nih Kak, tadi kan sempat disinggung juga terkait pekerjaan yang kurang linear dengan prodi kita ini. Mungkin teman-teman juga yang lagi nonton sekarang ini penasaran, bertanya-tanya apa sih peluang kerja paling besar kita sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan, nanti pas lulus tuh paling gede di sektor atau bidang apa? Mungkin Kak Rega bisa ceritain terkait pengalaman Kak Rega pribadi. Oh ya, ini dari POV ku aja ya, karena kan aku hitungannya baru lulus ini kan tahun kemarin kan ya Mas. Jadi jam terbang mungkin helikopter viewku dalam melihat bagaimana potensi-potensi untuk kita sebagai lulusan S1 Ekonomi Pembangunan masuk di ruang-ruang mana, itu kan masih belum 1 tahun kan ya helikopter viewku ya. Jadi yang ini POV ku aja gitu. Kalau misal dari lulusannya disiplin ilmu kita S1 Ekonomi Pembangunan itu tentu dari pandanganku sih di bagian keuangan, di bagian ya perbankan yang saat ini itu memang dominan, itu kita itu udah yang kita pelajari mungkin basic-basicnya. Di perusahaan kita aplikasinya ngikuti sesuai zaman aja. Ketika kita dituntut digitalisasi, ada barangnya langsung di depan ya cuman gitu aja. Tetapi kan kita sudah punya perbekalan nih teori ekonomi itu seperti apa. Kemudian terkait ini ya penguasaan ilmu-ilmu ekonomi itu kan kita sudah punya pegangan. Kemudian tinggal kita menyesuaikan aja pengaplikasiannya itu seperti apa. Kemudian terkait suku bunga itu kan sudah teman-teman itu kan paham ini ekonomi konvensional apa modern seperti itu perbekalan. Sebenarnya di dunia keuangan kayak gitu, pemerintahan juga itu menjadi potensi kita sebenarnya untuk kita masuk ke ruang situ setelah kita belajar di kampus ya, di dunia kerja yang benar-benar tepat sasaran mungkin menurutku di pemerintahan sama di perusahaan-perusahaan yang expert di bidang keuangan sih. Karena kenapa? Dulu aku kan ekonomi sumber daya manusia konsentrasinya kayak gitu. Menurutku ekonomi sumber daya manusia itu bisa kita di human capital, HRD seperti itu. Tapi ya fair-fairan aja. Terus terang aja, aku ketika kemarin itu melihat serangkaian dan masuk di Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan juga punya, sorry ya, ini aku bukan promosi Bank Mandiri di sini ya, kayak ada. Nah, itu di waktu aku di Surabaya, di Mandiri University, itu komunikasi sama human capitalnya. Untuk di situ itu ya lulusan-lulusannya ngeri-ngeri semua di situ. Yang UNED ini ada, UNED cuman
kena dihitung lah kayak gitu. Tapi itu sudah kalah dengan ilmu-ilmu manajemen. Karena manajemen itu spesifik. Kalau kita itu induknya aja. Akhirnya dari HR itu HR, oh berarti kalah sama manajemen. Harusnya yang jadi induknya ini masuk di bidang mana ya? Di bidang keuangannya. Misal di treasury, di main saham kayak gitu. Kita itu punya modelnya secara ilmu induknya kayak gitu. Jadi kalau urusan di keuangan itu kita induknya itu ilmu apa ya? Ilmunya gitu kita lebih dapat. Kalau daripada yang dunia sumber daya, manajemen sumber daya itu sudah lebih pahaman prodi manajemen. Itu sih keuangan sama perintah. Oke. Biasanya nih Kak, pas kita udah mulai kelamar kerja, perusahaan-perusahaan tuh ada ngasih ekspektasi ke calon karyawan barunya. Misalnya sudah berpengalaman di bidang ini, seperti itu. Biasanya ekspektasi umum perusahaan tuh apa aja sih Kak? Biar kita nih nggak kaget pas mulai masuk kerja nanti. Ya, ini sesuai pengalaman ya. Waktu aku kemarin itu memang tahapannya aku di Bank Mandiri, kemudian sudah banyak mengikuti serangkaiannya, akhirnya di tahap final. Tahap final itu sudah benar-benar mengerucut banget sampai di proses pengumuman lah nanti. Nah, yang aku di lain sisi itu juga aku mengikuti serangkaiannya di Maybank. Ada bank dari Malaysia itu aku ikut juga. Itu aku ikuti serangkaiannya meskipun aku ini sudah diterima di Mandiri. Itu aku ikuti proses sampai di final. Nah, nanti ketika saya itu mau milih yang Bank Mandiri atau Maybank itu ketika gak tak pilih Maybank itu gak kira dapat punishment sebenarnya. Itu hak prerogatifnya kita mau memilih pekerjaan yang mana. Dari dua sisi ini yang aku dapetin ya dari perusahaan ini menggelar serangkaian dan proses pertanyaannya itu apa saja, apa yang diteskan, dan salah satunya itu ekspektasi. Yang pertama itu dari mereka tanyakan itu ekspektasi gaji sih sebenarnya. Pasti kalau gaji itu, karena dari sana itu kita kan ngomongkan profit oriented. Dari perusahaan itu kan juga akhirnya mengkalkulasi ketika saya ini memfungsikan orang ini, perusahaan ini mengeluarkan uang ini buat orang ini sebesar apa. Apakah worth it? Apakah orang ini dapat dipercaya? Pasti ekspektasinya itu gaji. Dan kalian ketika menjawab pertanyaan seperti itu nggak boleh nervous. Harus disesuaikan dengan teman-teman juga. Teman-teman ekspektasinya sebesar ini itu selaras nggak dengan skill-skillnya teman-teman. Karena kenapa? Ketika saya di Bank Mandiri sama menjawab sama di Maybank, saya itu mendapat teguran ketika sudah selesai, sudah sama-sama diterima ini, cuman aku pilih Bank Mandiri. Ada human capitalnya itu ngomong tegas itu orang Surabaya ngomongnya nggak, intinya gini ya, kamu itu ya sudah dewasa, nggak boleh mau A mau B itu nanggung gitu loh, langsung sekalian. Kalau misalnya ekspektasi gajinya 8 juta per bulan, cakap aja gitu, bilang gitu, cakap aja dek kayak gitu, nggak usah nanggung. Kamu kan kayak ada sisi gak enak kayak gitu. Ini dunia kerja, harus kamu gak usah munafik. Kamu kerja di sini kan mau nyari uang. Jadi paskan juga sama kebutuhan. Jadi user ini, perusahaan ini memandang kamu itu kebutuhannya, oh dengan gaji seperti ini bisa melihat kamu itu orangnya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Kalau ngomongnya itu 8 juta per bulan atau misal ini ya. User ini gak akan mandang, cek larang ya rek, jual mahal rek, arek iki rek. Enggak bakalan kayak gitu. Baru kalau gimana ya, kalau pekerjaan belum paham sih Kak, itu benar-benar menurunkan nilai kalian. Nanti bilang aja, misal gini. Kalau waktu itu aku karena masih belum punya pengalaman kerja sih, aku ya ini menjadi ini sih juga buat teman-teman harus balance ya. Ketika organisasi aku cuma 2 semester, aku cuma 4 semester, sisanya kerja. Itu benar. Kalau aku dulu jor-joran organisasi terus, akhirnya magang kerja itu nggak tak aku pikirin gitu loh. Cuman ya akhirnya itu yang menjadi dulu harusnya aku natanya seperti ini, organisasinya overload lah kayak gitu. Akhirnya harusnya
balance lah, punya pengalaman kerja juga, magang pun minimal kayak gitu. Akhirnya tanyain kayak gitu ekspektasi gaji, kemudian ketika kalau kamu itu masuk dan komitmenmu itu goyah hanya karena tidak sesuai sama passionmu, apa yang kamu lakukan? Itu dua, ekspektasi gaji sama ketika kamu masuk ini ekspektasi nggak sesuai ekspektasi kerjamu, apa yang kamu lakukan? Itu sih dua. Oke, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait seperti itu nggak boleh ragu-ragu ya, Nggak Kak? boleh, harus teman-teman mantapkan. Oke, sebelum kita melakukan interview kerja, pastinya kita akan menyusun CV dulu nih, Kak. Ya, Menurut Kakak, apa sih yang bikin CV kita itu stand out dan dilirik sama perusahaan-perusahaan? ya. Sejauh ini yang saya ketahui ya, poin-poin dari kurikulum VT yang dari user itu menjadi nilai utama itu tentunya IPK. Dari user ini kan lulusan fresh graduate, apalagi kan ya, lulus sebagai fresh graduate. Tolak ukurnya apa? Karena kan fresh graduate kayaknya baru sarjana kan gitu ya. Kalau dia omong pengalaman kerja ya ini 3,5 tahunnya pasti lingkungannya di dunia kampus, otomatis yang bisa dijadikan tolak ukur ya IP sama IPK itu dicantumkan di kurikulum VT itu benar-benar user yang dilihat. Selain IP ya juga pengalaman organisasi, kemudian sertifikasi apa yang sudah pernah teman-teman ikuti. 3 poin itu ya, 3 poin itu sih yang menjadi tolak ukur dari user menilai apakah kamu pantas untuk diterima atau enggak. Itu IP, kemudian pengalaman apa aja yang diikuti sama sertifikasi itu. Oke, terkait penyusunan CV nih, Kak. Gak bisa dipungkiri kalau kita pas nyusun CV itu ada aja kesalahan. Menurut Kak Rega nih, kesalahan apa yang perlu kita hindari banget pas penyusunan CV? Kayak misalnya typo kah, atau nulisnya terlalu panjang, atau bahkan template-nya pasaran? Sebenarnya ini ya, kita itu ada perasaan ilfil itu ke temen, gak hanya ke pasangan gitu, perusahaan pun bisa ilfil ke kita itu. Karena kenapa? Perusahaan itu melihat teman-teman menulis kurikulum VT itu ini ngomong sendiri. Ketika aku sharing ya sama ada human capital di Bank Mandiri, bro, saya ini ilfil bro, kok zaman-zaman sekarang ini anak-anak muda ini sok-sokan Inggris, tapi secara pronouns, secara kalimat itu sebenarnya ada yang keliru. Mungkin ini hasil produk AI atau kayak gimana, atau ngesok Inggris. Itu sebenarnya dari kita itu ya appreciate lah, sudah berusaha untuk mencantumkan CV-nya itu secara tekstualnya itu bahasa Inggris. Namun ketika keliru, perusahaan ini jadi ilfil. Jadi bisa mengukur kita itu orangnya apa adanya, apa sok tahu hanya karena biar dipandang wah. Nah itu dari kepenulisan, misal teman-teman mau nyantumkan Indonesia itu sebenarnya itu okay. Tapi ya kalau bisa itu kan ada kombinasi dengan bahasa Inggris. Itu istilahnya sekarang kalau nggak salah itu CV yang ATS. Ada teman-teman coba ATS friendly lah, kalau saya lupa aku ya, karena dulu itu nganu CV. Nah, jadi yang user ini lihat sok Inggris itu kalimatnya salah, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya nggak apa-apa, cantum Indonesia aja itu. Ya kedua itu juga tipe, itu juga mengukur ketelitian. Ya, kalian melamar ke sini udah tipe, gimana nanti kerjaan halal kecil gini aja itu sudah tipe. Harus perfeksionis juga gitu, hal kayak gitu perlu dicermati gitu. Kemudian yang sifatnya bertele-tele. Sifatnya bertele-tele ini memang teman-teman ketika pengalaman organisasi dicantumkan, misal nih pernah menjadi divisi sosmas ya sekarang ya, siapa namanya, Enis pernah berkiprah di divisi sosmas. Di divisi sosmas itu pernah melakukan apa saja itu perlu dicantumkan. Itu sebenarnya yang dicantumkan itu jangan bertele-tele, cukup poin-poinnya per tiap poin, tek tek tek, biar tahu gak yang aku dulu menjadi PIC-nya ini itu yang bertele-tele, akibatnya CV-nya itu kan berhalaman-berhalaman. User itu ya juga gak kesenangan. Kalau bisa 1 halaman aja tapi poin-poinnya itu kita user itu udah dapat.
Jadi itu sih so Inggris, kemudian typo sama bertele-tele muatan dari CV. Oke, itu terkait tips untuk penyusunan CV ya teman-teman. Nah ini nih Kak, satu lagi yang paling bikin deg-degan pas ngelamar kerja itu wawancara kerja. Oh iya. Aku dengar kata-kata wawancara kerja, interview kerja itu menurutku terlalu horor. Bagi Gen Z, baik offline maupun online, wawancara kerja itu tetap bikin kita nervous. Mungkin dari Kak Rega sendiri ada tips-tips nih, biar kita pas wawancara itu gak kelihatan gugup, gak kelihatan nervous, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan sulit, kita bisa jawab pertanyaan itu dengan santai dan tidak terlihat gugup. Ya, memang kalau sudah tahap-tahap interview ini ya teman-teman, itu sudah menjadi penilaian yang benar-benar ini ya, benar-benar menjadi fundamental untuk interview. Karena kalau aku ada tes tulis, ada psikotes, ada tes terkait perbankan, itu masih bisa dicari di Google, kita belajar dari Google apa dan segala macam itu dari buku, kita itu bisa mempersiapkan. Tapi kalau interview atau wawancara ini nggak bisa dibuat main-main, karena perusahaan pasti nilai utamanya itu ngambil dari hasil interview kayak gitu. Sesuai pengalaman aja sih yang bisa aku sharingkan sebenarnya. Kalau interview teman-teman yang dipersiapkan sebenarnya itu kita mengendalikan diri, itu kita dalam menjawab biar gak nervous itu harus kita menguasai diri kita. Maksudnya menguasai itu gimana Mas? Kita itu mau melamar di pekerjaan ini, otomatis perusahaan ini mau tahu terkait tentang diri kita. Nah, yang harus teman-teman siapkan, kita itu harus menguasai, kita itu diri kita ini sudah sampai sejauh ini perjalanannya apa saja. Kalau mau disampaikan ketika, pasti yang disampaikan pertama di interview itu deskripsikan dirimu. Nah, deskripsikan dirimu itu teman-teman harus mendeskripsikan yang benar-benar jangan nervous ya, jangan ini ya, gagap ya, jangan gagap. Sampaikan dengan ekspresi yang senyum. Ekspresi itu dinilai juga. Teman-teman nervous kan biasanya gini. Nah itu ada yang user kalau emang yang garang ya digedor. Ada yang digedor. Kamu mau baca sama langit-langit, mau ngobrol sama langit-langit apa sama saya? Kalau sudah dapat yang kayak gitu serem gitu, ada yang kayak gitu. Jadi yang interviewnya ini nggak sungkanan, ada yang keras kayak gitu. Otomatis digitukan kan kita tambah gimana ya, langsung blek gitu kan, aduh gitu ya. Jadi tatap matanya, senyum, jawab. Nah, biar kayak gitu itu harus menguasai dari bahan kita. Kita kalau ditanyain deskripsi harus menjawabnya gimana, emang dipersiapkan. Nggak bisa hal ini kayak nanti berapa jam baru dipelajari, nggak bisa. Pasti ada yang lupa. Jadi harus biasanya menginformasikan besok kamu wawancara jam segini ya. Jadi H-1-nya disiapkan. Ya mulai dari situ juga ketika dapat email harus disiapkan bahan-bahannya, mendeskripsikan gini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang paling mungkin untuk disampaikan di interview itu selain dideskripsikan yaitu disiapkan. Pasti mendeskripsikan diriku. Nah, kemudian apa yang kamu ketahui dengan yang kamu lamar ini perusahaan apa sebenarnya, itu kamu harus bisa menyiapkan bahan itu. Kemudian terkait perusahaan ini lalu ya itu sih, ketika kamu diterima di perusahaan ini hal yang kamu lakuin apa saja. Jadi 3 itu aja deh teman-teman, bahan itu yang benar-benar disiapkan. Ketika teman-teman sudah menguasai bahan ini kan otomatis percaya dirinya itu kan naik. Nah, kepercayaan diri itu naik, akhirnya kita confidence mau menjawabnya itu seperti apa. Dan jangan lupa sumringah teman-teman, senyum. Meskipun di perusahaan apa, entah itu perusahaan pupuk tah, perusahaan pabrik tah, perusahaan pemerintahan lah, apalah itu, ketika user itu melihat kamu itu senyum, sumringah, enak lah vibes-nya gitu ya. Gak yang takut ini kayak orang kedinginan kayak gitu, itu
malah user ini ilfil, sumringah aja senyum. Oh baik, terima kasih atas jawabannya ya, dan sumringah. Nah biar gak nervous, kuasai bahannya yang mau kalian sampaikan. Itu aja sih. Oke, terkait poin-poin yang perlu disiapin nih pas interview kerja. Etika wawancara kan juga penting nih Kak. Ya. Mungkin dari Kak Rega nih bisa kasih tahu ke teman-teman gimana baiknya kita bersikap pas wawancara nanti. Oke. Untuk masalah etika dalam wawancara ya, teman-teman ketika di perusahaan ini ya, mungkin itu pasti di ruangan sih, di ruangan kan gitu. Atmosfernya di dalam ruangan head to head sama yang interview itu juga tidak lupa dengan memandang kalian dengan etika memang. Ya contohnya yang paling pasti itu jangan dilakukan teman-teman mempunggungi interviewnya. Contoh teman-teman yang lupa itu biasanya hal-hal simpel, buka pintu terus menutup pintunya itu mempunggungi yang mau interview. Oh itu langsung teman-teman. Kalau yang HC-nya ini expert ya, itu minus ya. Kemudian dalam teman-teman selamat pagi, selamat paginya itu salamannya kayak kurang lah teman-teman. Selamat pagi Bu, harus tegas teman. Selamat pagi, selamat pagi. Gak usah ya kasih mau ke orang tuanya. Itu terlihat malah teman-teman dipandang itu lemah sebelum bertarung. Kalah wis. Menurut user ini wis teman-teman kalah sebelum berperang. Kayak gitu. Mental kalah sebelum berperang. Langsung aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Duduk. Nah, ketika duduk ini ya juga menjadi perhatian juga. Digeser kah atau diangkat atau ya masih gak ditatap aja kayak gini. Langsung benar-benar badan kita itu siap menghadapi interview gitu. Nah kemudian itu yang secara gestur ya, secara gestur juga jangan gini kalau bisa tatap itu. Tapi secara mimik, secara penyampaian, secara statement yang kita sampaikan itu juga kalau masalah kita itu melebih-lebihkan, kita itu oversharing dengan kita secara excited membanggakan diri kita. Sebenarnya itu user itu gak memandang teman-teman anak ini sombong, etikanya berarti sombong, congkak. Oh, teman-teman excited menjelaskan pencapaian, malah user ini senang gitu. User ini senang. Oh, menyampaikan gini. Gak setiap pertanyaan jawabannya sudah. Jadi disampaikan juga berdasarkan apa ya teman-teman jawab. Terus ketika disampaikan mendeskripsikan diri kita itu teman-teman wah lah, intinya menyampaikan wah itu malah nggak mandangnya itu sombong. Takutnya kan kayak saya itu pernah melihat teman-teman saya, aku ini jawab ini dikira sombong, nganu etika. Enggak, sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya sama etika. Justru seneng kamu rodok sombong pencapaian pun enggak apa-apa. Saran saya sih tidak apa-apa, itu juga rasanya ini nilaiku, jangan disembunyikan. Terus kemudian etika ini ya, bahasa gaul itu jangan kayak aku, kayak ya yang katanya teman-teman ini bahasa yang di sosmed itu janganlah formal. Kalau bisa bahasanya itu formal. Ya kalau formal teman-teman itu juga dipandang itu menghargai user, kayak nggak ngomong sama teman sendiri ya, itu jangan lupa menjadi poin perhatian. Itu sih statement penyampaian teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Jangan pakai bahasa-bahasa keseharian. Kemudian gestur. Oke, setelah melewati rangkaian-rangkaian untuk seleksi kerja nih Kak. Misalnya kita udah keterima kerja, gimana sih caranya kita tuh membangun relasi kepada rekan kerja atau bahkan ke atasan-atasan? Oke, ini mungkin agak teman-teman jangan sampai salah menafsirkan ya, karena ini bisa menjadi pasti sih, sepertinya di semua perusahaan pasti teman-teman menemukan fenomena seperti ini. Kalau pertanyaannya itu relasi, itu kan otomatis pendekatan kan ya, pendekatan dengan orang ini. Aku mau bergaul sama ini, akhirnya pendekatan. Aku mau sama officerku, sama manajerku, sama
BOD, Board of Director, Board of Komisaris, mau bergaul kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau pendekatan, mau bergaul, relasi itu mendapatkan informasi atau hal lain yang teman-teman tujukan. Kalau teman-teman mau mencari relasi kan pasti punya tujuan. Nah, ini agak sensitif, tapi teman-teman jangan salah menafsirkan. Kadang itu ada yang salah menafsirkan. Jadi fenomena di perusahaan ini aku agak permisi ya menjawabnya ya. Nanti bisa disensor lah mungkin, kan ini podcast ya, nggak live ya, nggak live ya. Bahasanya itu menjilat. Okay. Nah, pasti tuh di perusahaan itu teman-teman menemukan fenomena menjilat. Kenapa? Karena di dunia kerja ini benar-benar gesekannya itu kalau di kampus ini mungkin melihatnya demo itu yang aksi kekerasan gitu. Tapi menurutku yang lebih ngeri itu kelihatannya soft, tapi dari belakang itu nusuk itu lebih ngerasa daripada yang demo mungkin di depan orang itu kan kelihatan kayak gitu. Tapi sebenarnya yang orangnya itu senyum-senyum tapi di belakang nusuk atau ada tujuan lain kayak gitu, itu benar-benar kompetitif yang menurutku itu lebih ngeri. Di dunia kerja itu ngeri. Nah, ketika teman-teman tujuannya mencari relasi kayak gitu, jauhkan dengan pandangan yang kalian itu mau menjilat. Misal mau direktur, board of director kayak gitu. Misal kita ini staff biasa nih, tapi pingin yang tingkatannya itu sudah CEO, RCEO kayak gitu kan, kita kan gapnya yang staff sama itu kan tingkatnya harus melewati itu. Tapi kita pengen berelasi kayak gitu, pengen tahu dulu itu sepak terjangnya seperti apa, kok sekarang itu sudah menjadi wakil di perusahaan ini kayak gitu. Ya kita sesuai ini aja, nggak usah yang agak lebay-lebay sedikit-sedikit ke Pak ini atau Ibu RCO ini, BOD ini, itu nggak usah. Kita sewajarnya aja mau relasi kayak gitu, pasti menerimanya welcome. Cuman kita harus tahu batasan dalam mencari relasi di dunia kerja. Karena pandangannya dari orang-orang ini, wih kok sedikit-sedikit ini ke ini sih, ke tingkatan ini sih kayak gitu. Kalau mau relasi ya harus tahu batasan sebenarnya. Nanti dikiranya ya itu lagi menjilat teman-teman, mau menaikkan jabatannya teman-teman dengan mendekati orang-orang ini terus. Jadi kalau tipsnya mencari relasi, teman-teman juga harus paham. Aku bergaul orang ini harus tahu batasan. Karena ini dunia profesional, dunia kerja. Gak bisa diantem semua ini jadi temanku, gak bisa. Tuh, mencari relasi di pekerjaan gitu. Tentu juga misal di perusahaan yang incumbent-nya yang itu secara nasional BUMN lah. Di perusahaan misal aku ya di Bank Mandiri, aku bisa bergaul di Bank Mandiri Surabaya. Bank Mandiri ini ya itu komunikasi mempertanyakan job desk sih. Awalnya kayak pertanyaan job desk di Surabaya gimana, di Mandiri Tower ini ramenya seperti apa, kemudian funding landingnya itu seperti apa. Nah akhirnya sharing-sharing dari itu, aku hanya cukup tahu batasan seperti itu aja. Kalau mengenai rahasia perusahaan atau yang lain-lainnya itu harus dipahami dulu teman-teman sebelum bergaul. Kalau di kampus bebas ya kan ya, mungkin luas ya karena teman sebaya semua, meskipun mungkin sama wakil dekan itu juga orangnya luas, akhirnya kita mungkin pembina HMJE juga orangnya luas, mungkin agak los-losan ya. Tapi kalau di dunia profesional kurangi kayak gitu, jangan lakukan kebiasaan yang di kampus kayak gini terus masuk di dunia profesional. Teman-teman lakukan hal yang sama, jangan tahu batasan mengenai relasi itu, pahami dulu tujuannya aku mau bergaul sama orang ini tuh, cukup aja jadi situ saja. Oke, kalau misalnya kita sudah jadi karyawan baru nih Kak, terkadang atasan-atasan tuh naruh ekspektasi ke karyawan barunya. Misalnya kita sudah paham ini, gitu. Gimana caranya kita bisa kelola ekspektasi itu tanpa kita nih ngerasa burnout gitu? Yang pasti teman-teman dipastikan dulu itu yang kita ini misal ada di perusahaan di divisi apa gitu ya, pasti kan ada kepala divisinya. Tanya, kita harus pasti tahu nanti dikasih target kita itu. Kamu kerja di sini targetmu ini, pasti kan dikasih target. Proker aja ada targetnya kan. Iya betul. Jadi kita itu pasti dikasih target. Nah biar
tahu apa ya ekspektasinya perusahaan ini ke kita, ya kita harus melakukan target itu dengan maksimal. Kita capai itu dengan maksimal. Targetnya kita kerja ini di apa gitu. Misal katakanlah Mas Dias ini ya, Dias kamu target ya mencari nasabah prioritas, kemudian mengumpulkan dana buat Bank Mandiri, kemudian melakukan asuransi, targetmu ini tek 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 tek. Ya aku fokus ke target itu. Secara otomatis ketika itu weekly performance atau monthly itu pasti ada evaluasinya tiap minggu atau tiap bulan. Itu mesti diukur dari situ. Oh, berarti yang kalian ekspektasikan ketika interview sekarang sudah kerja di perusahaan ini sudah mencapai target, itu sudah menjawab apa yang ekspektasi perusahaan ini ke kalian. Jadi fokus ke target aja biar menjawab ekspektasi. Oke, ini terakhir nih Kak, sebelum kita tutup podcast kali ini. Iya. Buat teman-teman yang baru lulus nih, yang lagi merintis karir dari nol, mungkin ada pesan atau nasihat dari Kak Rega sendiri untuk teman-teman yang dulunya nih Kak Rega harap ada yang ngasih tahu itu ke Kak Rega. Oh iya ya. Gini teman-teman, ini yang mungkin sampai sekarang saya sayangkan mungkin ya juga, biar teman-teman, ini kan sebenarnya itu kalau menurutku ya, aku sekarang ada di dunia kerja, aku sama teman-teman ini cuma menang pengalaman. Aku sudah mencapai di sini, teman-teman masih belum. Nah, otomatis apa yang aku sudah pijak kayak gini yang aku mungkin kurang kayak gitu ya, aku sharingkan ke teman-teman biar gak sesama yang aku pijak kayak gitu kan, bijaknya kan kayak gitu kan. Nah, nanti yang aku waktu itu merasa aduh kok gak ono sing ngandani aku ya, kok gak ada yang bilangin aku ya dulu kayak gini nih gitu. Meskipun aku sudah di organisasi ini, oh ternyata belum aku ada di titik kayak gitu. Itu yang tidak dapat ya aku ya, gak ada yang briefing aku itu ya. Ini dalam mengatur bagaimana aku dulu itu sudah selayaknya aku itu mengatur terkait emosional, terkait waktu, terkait inilah ya di dunia kampus itu wis apapun aku kayak merasanya waktu itu siap semua, tapi di sini itu ada yang namanya belum. Itu benar-benar coba teman-teman benar-benar pahami terkait integritas. Menurutku waktu itu integritas itu terkait jujur aja. Aku melakukan jujur dan jujur, integritas. Sebenarnya integritas itu benar-benar luas teman-teman. Selain jujur toh itu juga meningkatkan integritasnya kita dalam hal apapun. Aku waktu itu kayak ngerasanya ya aku ya melakukan pokok jujur-jujur gitu. Tapi integritas itu bagaimana kita integritas sama namanya kepercayaan pada perusahaan ini. Kepercayaan maksudnya ini enggak bagaimana Mas Dias. Aku waktu masuk ke Bank Mandiri ini, aku pokok ngerjakan itu pokok jujur, pokok wisan. Tapi kok perusahaan ini feedbacknya ke aku itu kok kayak gini ya. Aku sini sudah ada di titik kayak gini. Itu minus loh. Itu poin yang benar-benar waduh, aku pernah mengeluh kayak gitu terus ada yang bilangin aku kayak waduh aku harusnya gak boleh kayak gini. Itu juga melukai nilai integritasku. Karena kenapa? Kalau secara Islam ini kita kerja wis ikhlas lah lillahi ta'ala. Gak usah mikirkan kayak apa sih kok perusahaan ini cuman ngasih kayak gini aja ke aku sudah totalitas loyalitas kayak gitu. Nah itu sudah mencederai nilai integritas kepercayaan kita ke perusahaan yang kita pilih. Nah itu gak ada yang bilangin aku kayak ya misalnya awakmu masuk ke perusahaan ini gak boleh ya mengeluh kayak gini ya, itu nanti kelihatan sama performance. Akhirnya kelihatan aku waktu itu cuman 2 bulan atau 3 bulan lah aku kerja di situ itu kayak ngerasa kurang perusahaan ini ngasih aku padahal aku sudah ngasih ke perusahaan ini sudah on fire lah kayak gitu. Nah tapi yang aku sampaikan ke teman-teman poinnya, teman-teman jangan sampai mengeluh kayak apa yang itu teman-teman lakukan di perusahaan ini, yang perusahaan ini ngasihnya ke kalian itu
kurang cukup lah kayak itu, jangan teman-teman. Itu benar-benar ngasih pengaruh di performance, kemudian atasan maupun lingkungan ini jadi tahu. Nah, akhirnya ada yang negur aku kayak gitu, performansku kelihatan. Akhirnya kayak gitu, akhirnya ada yang negur, kamu nggak boleh harusnya kayak gitu. Karena perusahaan yang kamu pilih itu berarti kamu sudah menggugurkan sekian banyak ribu peserta yang mau masuk ke perusahaan ini. Gimana nggak sakit hatinya ketika kamu itu mengeluh, oh kurang bersyukur kon iki, oh kon iki wis mlebu kayak gini kayak gitu. Nah, akhirnya itu yang menciderai juga integritas kita ke perusahaan. Sebaliknya perusahaan ini juga sudah mempercayakan diri kita loh ke sini. Kenapa kok kayak gitu? Aku waktu itu idealis, masih hawa-hawa kampus ini masih jadi mahasiswa itu masih kental-kentalnya itu masih. Akhirnya kayak oh iya, kita aja hidup itu nggak semua sesuai dengan rencana. Kita hidup pun juga yang nata ini tongkat estafetnya itu bukan diri kita, ada kok yang tanpa kasat mata atau kayak gimana, itu alam semesta itu kayak kon kudunin gini, ini rencanamu, ini tapi rencana Tuhan kayak gitu. Jadi kayak idealisnya yang kental, jangan terlalu over lah idealisnya kayak gitu. Aku waktu itu terlalu idealis, akhirnya oke lah kayak gitu. Nah tadi teman-teman, ketika nanti sudah mentas dari kampus, nilai-nilai dari kampus ini jangan terlalu idealis yang benar-benar kental lah dibawa kayak gitu. Juga memahami realitanya seperti itu sih yang yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Gak ada yang bilangin aku kayak gini, kayak dulu itu rasanya volume yang aku berikan harus setara kayak gitu. Mungkin kalau effort pacaran kamu kayak gitu, itu jangan kayak gitu. Kita harus melakukan apa itu dengan ikhlas. Pesannya itu. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kak Rega. Kak Rega atau Kak Dias ya ini? Kak Dias. Oke, sorry ya Kak ya. Gak apa-apa. Terima kasih buat Kak Dias atas insight dan cerita-ceritanya hari ini. Sama-sama. Semoga bisa jadi bekal buat teman-teman semua yang lagi siapin diri menghadapi dunia kerja. Buat teman-teman, jangan takut untuk memulai karena setiap karir besar pasti dimulai dari langkah yang kecil. Aku Enis pamit undur diri. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman semua dan menambah ilmunya. Stay curious and keep growing. Sampai jumpa di Economist Relation Event 2026. Bye!